selama pandemi ini nggak bisa dikontrol, tidak bisa ditekan lajunya, ekonomi akan tetap stagnan, ya, let alone pajak itself. Kalau saya lihat, selama ini pemerintah mengkomunikasikan ide mengenai pentingnya prokes, itu lebih banyak angle-nya kepada substance-nya. Tapi pemerintah kurang memperhatikan sisi the softer side-nya, ya, bahwa pernah nggak dikomunikasikan bahwa pakai masker itu nggak enak loh, karena kita membasmi virus dari tubuh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Baik, sahabat Sintesa, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan Sintesa TV pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu khusus, tamu yang super spesial ya. Baik, siapakah beliau? Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiweko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arisman, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Iya, baik. Sehat selalu Pak Wi. Alhamdulillah. Saya panggil Pak Wi aja ya, biar lebih nyaman ya Pak Wi ya. Silakan, Baik, silakan. nama lengkap Wiweko Adi Nugroho. Adalah Presiden Direktur dari Parama Astara Dana ya, sebuah perusahaan yang bergerak ya di bidang konsultasi mengenai kepemimpinan ya, tentang manajemen dan seterusnya, yang ini sudah memiliki banyak sekali cerita, pengalaman, pernah ya terlibat dalam proyek-proyek besar di negara ini ya, seperti di Bank Indonesia saat melakukan restrukturisasi. Kemudian juga beliau adalah Ketua Kompartemen Infrastruktur di Kamar Dagang Industri ya, atau Kadin ya. Dan ini sangat menarik sekali pengalaman beliau, terlibat dalam aktivitas di luar negeri juga ya, ada di IMF ya. Kemudian di sini juga beliau juga terlibat di APEC ya, di APEC ya, dan juga member dari American Society for Training and Development. Pak Wi, nah saya ingin pendapat Bapak nih tentang isu pajak yang saat ini menjadi perbincangan sangat hangat ya. Nah, saya ingin dengar langsung dari pakarnya nih, ahli komunikasi, ahli service of excellence. Pak Wi, pendapat Bapak bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mas Arisman. Pajak adalah the ultimate goals-nya ya, bahwa ujung-ujungnya adalah numbers. Cuma kalau saya lihat dari perspektif saya sebagai orang yang in charge untuk service excellence ya, lebih baik kita bicara mengenai pencegahan pandemi ini dulu, Mas Arisman. Ya, kenapa? Karena ekonomi praktis berhenti. Ekonomi berhenti, semua orang kesulitan, nggak cuma orang-orang yang ada di industri besar, tapi juga para pelaku ekonomi kecil di pasar-pasar tradisional. Ya, selama pandemi ini nggak bisa dikontrol, tidak bisa ditekan lajunya, ekonomi akan tetap stagnan. Ya, let alone pajak itself. Ya. Nah, saya ingin sebetulnya berdiskusi dengan para pemerintah daerah, ya, karena ini adalah ranah beliau-beliau. Saya sendiri lihat dengan mata kepala bahwa banyak sekali orang-orang yang masih belum taat prokes. Nah, kalau kita bicara prokes, besar sekali ya, ada 5M. Kita bicara satu dulu deh, yang sebetulnya sangat controllable untuk membasmi virus dari tubuh kita, pakai masker. Ya. Nah, banyak orang yang nggak pakai masker atau nggak properly pakai masker. Nah, kalau saya lihat, selama ini pemerintah mengkomunikasikan ide mengenai pentingnya prokes, itu lebih banyak angle-nya kepada substance-nya, ya, bahwa jangan lupa prokes, jangan lupa pakai masker. Tapi pemerintah kurang memperhatikan sisi the softer side-nya, ya, bahwa pernah nggak dikomunikasikan bahwa pakai masker itu nggak enak loh, pakai masker itu nggak nyaman loh, ya.
But on the same time, bahwa dengan kita pakai masker, kita sudah melakukan satu hal yang very significant, ya, karena kita membasmi virus dari tubuh kita sendiri. Nah, cuma tolong dikomunikasikan juga ya oleh pemerintah daerah, ya, Pemkot, Pemkab, atau even Pemprov. Saya tahu ya pakai masker memang tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Mohon berkorban sebentar. Ya. Pandemi ini akan cepat selesai kalau kita semua disiplin pakai masker dengan benar ya pakai maskernya. Nah, jadi ada empatinya. Menurut saya yang harus dilakukan oleh para pemerintah pusat maupun daerah sekarang lebih kepada empathy feelings-nya, bukan lagi mengenai prokesnya, ya mengenai ada PPKM level 4, PPKM darurat. Itu kita sudah tahu ya, tapi the feelings-nya yang selama ini mungkin masih belum dikomunikasikan dengan baik, Mas Arisman. Tadi Pak Wi bilang bahwa di masyarakat komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah sangat-sangat lemah gitu ya. Saya bilang kurang engaging. Kurang engaging. Kurang melibatkan. Jadi lebih kepada one side communication gitu. Ya, sementara komunikasi satu arah maksud Pak Wi ya. Betul. Harusnya artinya rakyat atau masyarakat di sebuah kota daerah tidak langsung diberikan peluang untuk merespon. Betul. Pernah nggak sih ada kesempatan ya bahwa si warga itu bilang, Pak, Bu, nggak enak loh pakai masker, apalagi di pasar seperti ini tuh nggak enak loh pakai masker. Pak, Bu, ini saya udah pakai masker, tapi kok tetap belum banyak customer yang datang ke tempat kita ya. Ada apa sebetulnya ini? Kita sudah taat prokes, tapi kok masih belum banyak juga customer yang datang. Jadi dialog seperti ini yang mesti di-build ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin topi pemerintah daerah dilepas dulu, sekarang jadi topi orang tua deh, ya. Orang tua yang mau berkomunikasi dengan anaknya, ya. Nggak semua anak itu nurut. Ada anak yang kadang-kadang rebel, ya. Atau ada anak yang simply nggak cukup cepat untuk bisa nangkep maksudnya apa. Kalau orang tua komunikasi dengan anak, itu kan nggak cuma sekedar substance-nya kan, tapi ada feeling-nya juga yang dikomunikasikan. Dan ada tektok-tektokan ya, jadi ada komunikasi dua arah. Itu yang menurut saya perlu dilakukan oleh para pemerintah sekarang. Oke. Menarik Pak Wi. Karena tadi saya melempar tentang pajak, tapi Pak Wi mengarahkan ke sesuatu yang lebih substance, sesuatu yang lebih urgent daripada kita bicara pajak, karena tadi Pak Wi sebut, pajak itu adalah hasil akhirnya bila substance ini sudah menjadi sesuatu yang dipahami oleh seluruh komponen masyarakat, di mana pengampu kebijakan melakukan dengan tepat, komunikasinya terarah, ya, saling ada feedback, kemudian juga kata kunci yang tadi saya tangkap, ada empati. Nah, menurut Pak Wi seperti apa yang efektif? Digital, ya, bahwa dengan teknologi seperti ini sekarang udah nggak susah lagi untuk menjangkau even orang di remote area, ya. Nah, buat saya ini the silver lining dari pandemi ini, kita mau nggak mau, kita jadi nggak punya pilihan untuk mencari breakthrough, terobosan-terobosan komunikasi. Ya, komunikasi lewat daring, komunikasi lewat Zoom, digital, atau platform yang lainnya, itu membuat kita jadi lebih dekat dengan masyarakat kita. Ya, jadi gimana cara membuild dua arah komunikasi atau dialog ya kalau saya boleh bilang, itu dengan menggunakan platform digital. Teknologi ini yang harus segera dimanfaatkan, berarti dengan kata kunci lainnya yang saya tangkap, pihak pemerintah daerah harus memiliki sebuah teknik yang efektif bagaimana memviralkan teknologi ini kepada seluruh masyarakat. Begitu Pak Wi?
Jadi ada dua hal ya. Satu mengenai teknologinya, artinya media komunikasinya. Dua mengenai materi yang dikomunikasikan. Ya, kalau saya selalu percaya bahwa orang yang jago komunikasi, ya pemerintah yang jago komunikasi adalah beliau yang bisa mengkomunikasikan hal yang rumit menjadi sangat sederhana dan mudah dipahami. Ya, jadi the challenge nggak cuma sekadar kita adopt teknologinya, tapi gimana kita mengemas ya konten-konten ataupun ide-ide yang rumit menjadi satu hal yang mudah dipahami even oleh orang yang nggak familiar dengan istilah-istilah dalam konteks ini, apakah itu finance Tes ataupun kesehatan gitu ya, pajak dan seterusnya gitu Pak Wi ya. Baik, ini menarik. Jadi sahabat Sintesa, jadi ketika ada topik nih yang tadi saya sebutkan ya, yang kontroversi itu, sebenarnya harusnya baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini ternyata harus menyadari selama ini sangat-sangat kurang atau boleh saya bilang lemah ya dari cara mengomunikasikan kepada rakyatnya. Sehingga akibatnya, ini yang saya simpulkan kemudian, masyarakat hanya terfokus pada ini aja, victimnya ini yang dianggap memberikan tekanan. Padahal menurut Pak Wi, substansinya bukan soal pajak. Pajak itu hasil akhirnya, tetapi bagaimana ini membuat keadaan kembali normal. Gitu Pak Wi ya, dengan sederhana dulu, pakai masker aja sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat itu bisa menjadi taat karena bahasa komunikasi dari pemerintah udah pas buat mereka. Gitu Pak Wi. Intinya adalah bukan memerintah ya, tapi mengajak. Ini yang saya bilang dengan engagement. Ya, satu hal juga yang perlu disadari oleh seluruh warga bahwa kenapa kita pakai masker? Ya, dengan kita pakai masker, kita membunuh kuman di dalam tubuh kita sendiri. Ya, jadi kita membasmi kuman karena 14 hari sebetulnya kumannya udah selesai gitu. Ya. Nah, kalau semua orang aware dengan konsep itu, maka dia saya yakin mau nggak mau secara sukarela atau ikhlas pakai masker meskipun harus rela berkorban. Ya. Dan kemudian ini satu platform yang menarik untuk para pemerintah daerah. COVID is one thing ya, tapi ini kan membuka begitu banyak lagi informasi-informasi mengenai sosial yang selama ini susah didengar oleh pemerintah. Ini langsung dari rakyatnya bisa mengkomunikasi mengenai DBD, mengenai kesenjangan sosial, mengenai pendidikan. Ya, jadi platformnya digital, tapi kontennya bisa bermacam-macam. Cuman khususnya untuk pandemi ini dan ketenangan pajak, ya supaya ekonomi kembali bergeliat, pasar-pasar tradisional bisa mulai buka lagi. Tolong dong, ya kita semua jaga diri kita sendiri ya dengan pakai masker. Kalau virusnya sudah terbasmi dari tubuh kita, kita juga akan membantu orang lain ya untuk tidak tertular. Ya. Satu lagi juga mengenai lebih sensitif terhadap badan kita. Ya, kalau sudah mulai nggak enak, kita proteksi diri kita sendiri deh. Ya, ini kind of message yang harusnya pemerintah daerah bisa berikan untuk warganya. Mungkin sahabat Sintesa pun juga sudah merasakan apa yang disampaikan Pak Wi adalah bagian besar dari suara juga masyarakat agar pemerintah daerah, pemerintah pusat atau yang memiliki kepentingan dalam upaya menghentikan laju penyebaran COVID untuk mengemas kembali bahasa-bahasa mereka kepada masyarakat menjadi lebih lebih baik kemasannya, lebih engage tadi ya, lebih memiliki empati dan mudah membuat masyarakat tergerak, kemudian bersama-sama nih sudahlah buang semua topik yang tanda kutip yang tadi sudah membuat Anda merasa mohon maaf terprovokasi ya atau kemudian punya rasa yang menjadi tidak baik kepada pemerintah. Satu saja, ikut dengan anjuran yang sederhana, misalkan memakai masker. Nah, itu dikemas dengan bahasa yang menarik. Saya pikir apa yang Pak Wi sampaikan menjadi sebuah pencerahan ya buat sahabat Sintesa dan semuanya bahwa pentingnya komunikasi yang sangat-sangat baik menyentuh dan dikemas dengan menarik, tepat dan terasa di hati oleh para pendengar atau para pembacanya akan berujung pada hasil akhir yang bersama-sama kita akan nikmati bersama. COVID hilang di negara kita, masyarakat kita sehat semuanya. Satu lagi yang juga penting bahwa yang penting bukan berapa lama kita berkomunikasi, tapi berapa
banyak konten yang bisa kita share dengan para pendengar kita. Jadi menurut saya podcast seperti ini adalah satu hal yang efektif. Ya, asal tadi ya bahwa nggak terlalu lama, kemudian dikemas dengan menarik dan engaging, artinya ada komunikasi dua arah. Ya, kembali ke sedikit mengenai pajak ya, yang 2% tadi. Kalau saya ngeliat ini sebetulnya masalah redaksional aja, ya, bahwa ini ajakan juga untuk para warga negara, para wajib pajak yang memang sudah mampu untuk menikmati so-called luxury. Ya, tolong, ini adalah kesempatan untuk mensubsidi ya orang-orang yang juga ingin membeli daging di pasar tapi cannot afford untuk additional 2%. Jadi ini ajakan dari pemerintah untuk melakukan subsidi atau support ekonomi ya, bahwa pajak memang perlu di-adjust tapi tidak mau menjadi beban untuk seluruh rakyat Indonesia. Hanya certain society yang memang mampu, saatnya untuk berkontribusi membantu pemerintah, terutama dalam hal pajak seperti yang dimaksud oleh DJP. Terima kasih. Pak Wi, terima kasih banyak atas podcast kita pada materi kali ini sungguh sangat menarik. Saya doakan Pak Wi selalu sehat selalu ya. Terima kasih Mas Arisman untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, kesibukan beliau luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain waktu dan kesempatan. Sahabat Sintesa, demikian podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Saya Harisman Muhammad, undur diri dari ruang dengar dan pandang Anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia.